Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, di samping kesediaan meminta maaf juga memaafkan, gemar berbagi, mau mengendalikan amarah, takut pada Allah, taat, hati-hati, istiqomah, ihsan dan suka bangun malam beribadah, memohon ampunan, memohon dijauhkan dari neraka, berlaku sabar, as-sidik, menepati janji, saling mengingatkan, memelihara diri, selalu berlindung pada Allah, adil, berkorban, menjadi ulul albab, ingat pada Allah, beriman kepadanya. Outcome takwa sebagai hasil pendidikan Ramadan lainnya adalah kesediaan hidup dengan memedomani Al-Quran. Mengapa? Ya, diantaranya karena semua yang namanya manusia ini diciptakan oleh Allah. Maka yang tahu hal ikhwal tentang diri manusia ya hanya Allah yang maha menciptakan. Oleh karena itu, ketika Allah menurunkan Al-Quran, petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman untuk mengarungi kehidupan dunia ini, tidak ada alternatif lain kecuali memedomaninya. Karena inilah makanya tidak ada keraguan lagi bagi orang-orang yang bertakwa untuk memedomani Al-Quran. Adapun pijakan teologis normatifnya diantaranya dapat dicermati pada firman Allah yang artinya tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Al-Quran sebagai firman Allah dan juga hadis sebagai sabda Nabi Muhammad SAW merupakan pedoman hidup manusia yang dengan berpedoman padanya manusia akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karenanya benar bila dikatakan bahwa tingkat dan kualitas kebahagiaan yang dirasakan saat bergantung pada interaksi dan relasinya dengan pedoman dimaksud serta pengalaman pesan-pesannya dalam kehidupan praktis sehari-hari. Menurut Imam Islam, Al-Quran sebagai pedoman hidup memiliki sifat universal dan komprehensif. Universal dimaksudkan bahwa ajaran yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis berlaku kapan saja, di mana saja, dan untuk siapapun orangnya. Komprehensif karena ajaran Islam serba meliputi. Al-Quran dan hadis berisi dan mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tidak ada sedikit pun yang diabaikannya. Sifat universalnya berbukti. Ternyata Al-Quran dan hadis dapat dijadikan sebagai pedoman hidup manusia, orang-orang terdahulu, orang-orang yang hidup pada zaman sekarang, dan orang-orang yang hidup di masa mendatang dan kapanpun waktu dan dimanapun juga, seperti di Mekah, Madinah, tempat turunnya wahyu, di Mesir, Afrika, Irak, Iran, India, Asia Tenggara, Eropa, dan dimanapun tempat dan kotanya. Interaksi, relasi, internalisasi, dan pengalaman terhadap ajaran Al-Quran dan hadis oleh masing-masing hamba tertentu berbeda-beda. Agaknya disinilah diantaranya teori puncak gunung es di tengah samudera luas bisa dipahami. Betapa kecil yang dapat dilihat dan sebaliknya pula betapa besar yang tak terlihat. Dan betapa sedikit yang dipikirkan sekaligus betapa luas yang tak terpikirkan di dalam keluasan dan kedalaman kandungannya di tengah-tengah samudera ilmu, hikmah, kasih sayang, dan lautan kemahaluran Allah Ta'ala. Dari sedikit yang tampak dan dapat diraih itu pun manusia dapat merasakan kebahagiaannya. Bahkan ketika diulang-ulang dalam membacanya, memahaminya, meresapinya, menginternalisasinya selalu saja melahirkan ilmu, hikmah, dan pengalaman spiritual kebahagiaan yang berbeda-beda. Semakin dikaji, semakin dalam dan banyak mutiara kandungan yang dapat diraihnya. Karena sebagai pedoman hidup, maka seluruh aspek kehidupan manusia seperti aspek pendidikan, sosial, budaya, dan hukum harus mengikuti panduan yang termaktub dalam Al-Quran dalam ranah hukum. Misalnya, Allah sudah mewanti-wanti kita agar memedomani Al-Quran. Allah berfirman
firman yang artinya, barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah adalah orang-orang yang kafir. Quran surat Al-Maidah ayat 4. Dan yang senada, barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Quran surat Al-Maidah ayat 45. Dan barang siapa tidak memutuskan perkara menurut yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Quran surat Al-Maidah ayat 47. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sekali lagi, orang-orang yang bertakwa memedomani Al-Quran untuk menjalani kehidupannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Unzur man qala wa tanzur man qala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.